Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Dalam video kali ini, Kak Mahdi akan bahas TKA Matematika. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas soal yang pertama. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Hasil dari 8 pangkat 3/5 dikali 9 pangkat min 5/4 per 81 pangkat 1/8 dikali 64 pangkat min 1/5. Jadi ini bahasanya adalah tentang eksponensial. Oke? Jadi ini subbabnya adalah eksponensial. Kita harus ingat dulu untuk sifat-sifatnya. Kalau A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka bilangan pokoknya A pangkatnya adalah M dikali dengan N, gitu ya. Mn itu artinya M kali dengan N. Oke. Kemudian kalau perkalian bilangan pokoknya A dipangkatkan M dikali bilangan pokok A juga, tapi pangkatnya N, maka sifatnya ini adalah bilangan pokoknya A, pangkatnya ditambah. Oke, jadi sudah ada dua sifat di sini. Kemudian, jika bilangan pokoknya A berpangkat M dibagi, gitu ya, dibagi dengan bilangan pokok A berpangkat N, maka sifatnya di sini adalah bilangan pokok A pangkatnya dikurang, yaitu M dikurang N. Oke, ini beberapa sifat dari eksponensial yang nanti akan digunakan. Kemudian kalau A pangkat minus M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ini adalah sifat yang keempat. Ya, masih ada sifat-sifat yang lainnya. Jadi kita bahas dulu, ya, kita jawab soalnya dulu. Jadi di sini 8 pangkat 3/5 dikali 9 pangkat minus 5/4 per, ya, oke, 81 pangkat 1/8 dikali, di sini 64 pangkat min 1/5. Jadi sama dengan, gitu ya. Ini saya geser dulu sini. Jadi sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 3/5 dikali 9 itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan min 5/4 per dibagi dengan 3 pangkat 4. Karena 81 itu 3 pangkat 4. Dipangkatkan lagi dengan 1/8. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi min 1/5. Oke. Jadi di sini bisa kita sederhanakan lagi. 2 karena dipangkatkan 3 lalu dipangkatkan lagi 3/5. Pangkatnya dikalikan, ya. Berarti 3 dikali 3/5 dikali bilangan pokoknya 3, 2-nya dikali min 5/4 per 3 dikali 3 pangkatnya dikalikan 4 dikali min 1/8 dikali 2 dipangkatkan 6 dipangkatkan lagi min 1/5. Jadi pangkatnya dikali. Oke.
tinggal kita kalikan di sini. Sama dengan, berarti 3 dikalikan 3/5 adalah pangkatnya 9/5 dikali 3, pangkatnya tuh 2 dikalikan min 5/4. Ini kita coret aja 2 dengan 4. Ini 1, ini 2. Berarti 3 ini pangkatnya min 5/2. Min 5/2. Oke. Di sini 3 dipangkatkan 4 dikali min 1/8. Ini kita coret juga. Ini 2. Berarti pangkatnya min 1/2 dikali bilangan pokok 2. Pangkatnya dikalikan lagi. Berarti ini min 6/5. Oke. Kemudian yang bisa dioperasikan adalah bilangan pokok yang sama. Ya. Jadi untuk yang 2 pangkat 9/5 sama per 2 pangkat min 6/5. Jadi sesuai sifatnya, kalau pembagian bilangan pokok yang sama adalah pangkatnya dikurangi. Jadi di sini 2 pangkatnya 9/5, ya, berarti dikurangi pangkatnya min 6/5. Itu yang bilangan pokok 2. Dikali 3, berarti ini pangkatnya min 5/2 dikurangi pangkatnya min 1/2. Gitu ya. Sama dengan, berarti 2 dipangkatkan, ini jadinya 15/5 dikali 3 dipangkatkan minus 6/2. Oke. Jadi di sini adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat minus 3. Oke. Nah, 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat minus 3. Jadi di sini, ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat minus 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali, karena ini pangkatnya minus, yaitu 1/3 pangkat 3, gitu ya. Jadi 8 dikali 1/3 pangkat 3 itu adalah 27. Berarti sama dengan 8/27. Jadi pilihannya adalah 8/27. Jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Diketahui sistem persamaan linear 2x min y ditambah z sama dengan 9, x dikurang 2z sama dengan 7, x tambah z sama dengan min 4. Jadi di sini adalah subbabnya adalah sistem persamaan linear. Nilai dari x dikurang y dikurang z sama dengan itu. Nah, kita akan lihat persamaannya di sini. Di sini ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk persamaan 1 itu kan terdiri dari 3 variabel, sedangkan persamaan 2 dan 3 adalah hanya 2 variabel. Jadi kita akan mengeliminasi, ya, atau menghilangkan salah satu variabel agar bisa kita dapatkan masing-masing nilai x, y maupun z, gitu ya. Jadi kita mulai dari persamaan 1 nih. Gitu. Saya ingin menghilangkan, ya, menghilangkan untuk x-nya. Karena kalau x-nya berarti kan tinggal y sama z. Jadi untuk persamaan 1 tidak perlu dikalikan. Jadi di sini
2X min Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, karena saya mau menghilangkan X-nya, maka persamaan 2 ini perlu saya kali 2 agar sama koefisien X-nya. Jadinya di sini 2X min 4Z sama dengan 14. Berarti kalau ini kita kurangi, ya, maka 2X dikurang 2X habis, min Y masih ada karena tidak ada pengurangan yang sejenis, Z dikurang min 4Z berarti plus 5Z sama dengan 9 dikurang 14 adalah minus 5. Oke. Sekarang kita bisa langsung menghilangkan Y-nya dengan persamaan 3. Jadi persamaan 3 di sini. Oke. Yaitu Y ditambah Z sama dengan minus 4. Agar Y-nya hilang, ini kita tambah. Jadi min Y ditambah Y habis. Berarti 5Z ditambah Z adalah 6Z sama dengan min 5 ditambah min 4 adalah minus 9. Berarti Z sama dengan min 9/6. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, yaitu min 3/2. Oke, itu kita temukan nilai Z-nya. Sekarang kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai yang lain. Jadi kita mulai dengan persamaan yang ketiga. Ya, persamaan 3 itu adalah Y tambah Z sama dengan minus 4. Oke. Jadi Y karena Z-nya sudah diketahui, kita dapatkan yaitu min 3/2 sama dengan minus 4. Jadi Y sama dengan minus 4 ditambah 3/2. Y sama dengan minus 4 itu adalah minus 8/2 ditambah 3/2. Berarti Y-nya kita dapatkan min 5/2. Itu Y-nya. Kemudian untuk mendapatkan nilai Z, ya, Z-nya sudah ada min 3/2, Y-nya sudah ada min 5/2. Maka kita hanya mencari nilai X-nya. Nilai X-nya kita dari persamaan 2. Jadi persamaan 2 itu adalah X dikurang 2Z sama dengan 7. Ya, jadi X dikurang 2, kita kalikan Z-nya yaitu min 3/2 sama dengan 7. Ini 2-nya bisa kita coret. Berarti X ditambah 3 sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 dikurang 3. Berarti X-nya 4. Sudah kita dapatkan X, nilai X sudah, Y sudah, Z sudah. Berarti pertanyaannya adalah nilai dari X dikurang Y dikurang Z. Jadi tinggal kita masukkan. Nilai X-nya 4 dikurang 5/2. Oke, ini dikurang dengan minus ya. Y-nya kan minus 5/2. Dikurang lagi, Z-nya juga minus 3/2. Jadi di sini 4 ditambah 5/2 ditambah 3/2. Itu sama aja 4 ditambah 8/2. Nah, 8/2 kan 4. Berarti 4 tambah 4 adalah 8. Jadi pilihan jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah himpunan penyelesaian
Sistem pertidaksamaan linear. Nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 6x ditambah 10y adalah, jadi ini adalah subbabnya adalah program linear ya. Jadi ini daerah yang dihasil adalah sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, di sini kita perlu yang namanya uji titik pojok. Jadi nanti titik-titik pojok dari daerah yang diarsir itu kita substitusikan ke fungsi objektifnya, gitu ya. Ini titik di sini berarti udah pasti 0,0 yang di sini, titik pangkalnya, titik asal. Titik yang di sini anggaplah titik A gitu. Maka ini 5,0. Oke. Titik B di sini gitu ya. Berarti ini titiknya 0,2. Oke. Nah, titik sini yang belum. Berarti kita perlu mengeliminasi kedua persamaan garis ini. Nah, kita tahu bahwa untuk menemukan persamaan garis dari gambar itu cukup mudah. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ini titik asalnya 0,0. Dan di sini adalah A, artinya titiknya adalah 0,A. Di sini B, itu artinya titiknya B,0 gitu. Maka persamaan garis, anggap aja misalnya ini nama garisnya L gitu. Maka persamaan garis L itu adalah A kali X ditambah B kali Y sama dengan A kali B gitu ya. Jadi untuk garis yang ini, oke, garis yang melalui titik 5,0 dan 0,5 gitu. Berarti kan ini 5 titiknya sudah ada ya. Di sini 5. Berarti bisa kita tuliskan 5x ditambah 5y sama dengan 5 kali 5 gitu. Kesemuanya kita bagi dengan 5. Berarti x tambah y sama dengan 5. Oke, itu garisnya. Sekarang untuk garis yang melalui titik min 1,0 dan 0,2 gitu ya. Berarti bisa saya tuliskan di sini untuk yang ini ya. Oke. Jadinya A-nya itu berarti yang 2, berarti 2x ditambah min 1, berarti min 1y gitu ya. Sama dengan A kali B, berarti 2 dikalikan minus 1 gitu. Jadi 2x min y sama dengan min 2. Nah, berarti ada persamaan garis di sini. 2 persamaan garis ya. 2x min y sama dengan min 2 dan x tambah y sama dengan 5. Berarti kita bisa mencari titik potongnya dengan cara kita eliminasikan. Jadi di sini x tambah y sama dengan 5. Kemudian 2x min y sama dengan minus 2. Ini kita jumlahkan. Bisa langsung dijumlahkan supaya y-nya habis. Y ditambah min y kan 0. Kemudian x tambah 2x itu 3x sama dengan 5 ditambah min 2 adalah 3. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, untuk x-nya 1 berarti kita masukkan ke salah satu persamaannya. Kita masukkan saja x tambah y 5, berarti x-nya 1 ditambah y sama dengan 5, berarti y-nya 4. Maka titik di sini adalah 1,4. Maka kita masukkan ke fungsi objektifnya. Ya, fungsi objektifnya yaitu f x, y sama dengan 6x ditambah 10y gitu ya. Kita masukkan titik, misalkan nih titiknya adalah titik C gitu ya. Oke, kita masukkan titik C dulu. Titik C yaitu 1,4. Berarti
F 1,4, maka 6 dikalikan X di sini, X-nya 1 ditambah 10 dikalikan Y, Y-nya 4. Berarti 6 ditambah 40 sama dengan 46. Pertanyaan di sini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Nah, dari pilihan ganda 46 ini udah paling besar. Ini kan pilihannya masih di bawah 46 semua kan? Jadi udah pasti 46 itu maksimum. Kalau misalnya masih belum di pilihan gandanya bukan merupakan maksimumnya, ya kita coba lagi yang 5,0. Jadi nggak perlu kita coba titik-titik lain kalau sudah pilihan jawabannya maksimum dari pilihan gandanya kan? Jadi jawabannya udah pasti yang A. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.